Jadi antara makom tajrid dan makom asbab ini dua makom yang dua-duanya juga istimewa. Ketika kita melakukannya dengan penuh khusyuk, dengan penuh konsentrasi, dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ini akan sampai, ya, ini akan sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuktikan kasih sayangnya kepada kita, yaitu dengan cara lagi dan lagi dipilih untuk bisa duduk di majelis taklim ini. Satu hal yang harus kita yakini bahwa duduk kita di tempat ini bukan karena jarak yang dekat atau kita banyaknya uang atau kita waktu yang longgar. Sedikit pun tidak ada hubungannya duduk kita di sini dengan hal-hal tadi. Tidak ada hubungannya, Ibu sekalian. Murni yang duduk di sini adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Kalau sekiranya kita duduk di sini karena kita punya uang yang banyak, mungkin tempat ini akan diisi oleh orang-orang kaya. Atau kalau kita duduk di sini karena jarak kita dekat dengan masjid, mungkin orang-orang yang dekat dengan masjid ini yang akan memenuhi masjid ini. Kalau saja duduk kita di sini diisi oleh orang-orang yang sedang longgar waktunya, mungkin masjid ini akan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, bahkan nyaris mungkin orang yang nganggur. Tapi pada kenyataannya Allah berbicara lain. Orang yang duduk di masjid adalah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya duduk di depan bukan berarti saya orang pintar, orang yang bisa, orang yang paham. Sama dengan hadirin sekalian, untuk sama-sama belajar di sini ya. Belajar saling memahami, belajar saling mengisi, belajar saling melengkapi. Yang paling penting adalah bagaimana kita duduk di sini, Allah memberikan kemampuan kita untuk beramal. Baik, Ibu sekalian, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam menyampaikan iradatukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah
iyyaka fit tajrid inhitatun fil anil himmatil aliyah. Inhitatun anil himmatil aliyah. Ibnu Athaillah menyampaikan, iradatukat tajrid, keinginanmu untuk berada di makom tajrid. Tajrid itu adalah orang yang sudah dibebaskan dari urusan-urusan dunia. Itu tajrid namanya. Ma'a iqamatillah. Dan Allah telah menetapkan iyyaka fil asbab, di dalam makom sebab atau makom asbab. Minasyahwatil khafiyah, itu adalah ambisi yang sangat lembut sekali. Iradatukal asbab ma'a iqamatillah, dan keinginanmu untuk berada di makom sebab, di makom asbab, dan Allah telah menentukan iyyaka fit tajrid, di dalam makom tajrid, makom yang sudah dibebaskan dari hal-hal duniawi. Inhitatun minal himmatil aliyah, inhitatun anil himmatil aliyah, itu adalah penurunan ataupun apa namanya, penurunan, jatuh sekali, anil himmatil aliyah, dari posisi yang sangat tinggi. Ibu sekalian, ada makom tajrid, ada makom sebab. Makom tajrid itu adalah makom yang si hamba ini, si orang ini sudah dibebaskan dari bentuk-bentuk keduniaan, sudah disepikan, dibersihkan, sudah sudah dibebaskan dari bentuk-bentuk duniawi. Nah, iradatukat tajrid, ketika engkau berkeinginan untuk ada di makom tajrid, makom yang sudah Allah bersihkan dari bentuk keduniaan, ma'a iqamatillah, ketentuannya seperti begitu. Iyyaka fil asbab, sementara Allah sudah menetapkan seorang hamba ini di makom sebab, makom yang berkaitan dengan orang banyak, makom yang berkaitan dengan makhluk-makhluk sosial. Minasyahwatil khafiyah, itu adalah ambisi yang sangat lembut. Ibu sekalian, ketika Allah sudah menetapkan kita di makom asbab, makomnya ini makom yang harus bersentuhan dengan orang banyak. Ini adalah yang akan menghantarkan seorang hamba sampai kepada derajat paling tinggi. Jadi saya potong dulu sedikit, jangan pernah berpikir begini, ini kamu ini kerja terus urusan dunia, dunia itu hina, tahu nggak boleh seperti begitu. Karena ada makom tajrid, makom yang orang ini bisa sampai kepada Allah dengan cara ibadah. Ada orang ini bisa sampai kepada derajat tertinggi dengan cara berusaha. Jadi makom asbab itu adalah makom yang memang Allah sudah menetapkan seseorang itu harus bersentuhan dengan orang banyak. Itu makomnya. Ketika kita sudah memutuskan bahwa saya harus menikah, dari pernikahan itu kita punya istri, punya anak, dan itu harus dipenuhi kebutuhannya, harus dipenuhi kebutuhan tiap harinya, mulai dari biaya sekolah, mulai dari bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga. Maka orang ini sudah Allah tempatkan di makom asbab, makom yang bersentuhan dengan orang banyak. Karena kita sudah punya istri, sudah punya anak, sebagai seorang suami harus memenuhi kebutuhan keluarga, maka kita harus bekerja. Selama kita berada di makom asbab, tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, kemudian kita juga dengan melakukan makom asbab ini dengan
dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perintah Allah, maka makom ini juga akan menghantarkan seseorang sampai kepada Allah, akan menghantarkan makom asbab ini menjadi derajat yang paling tinggi. Di saat kita sholat duhur, hadirin sekalian, kita sholat duhur, kita dikasih jadwal untuk istirahat itu 1 jam, dari jam 12 sampai jam 1. Nah sementara umpamanya kita habis sholat duhur ini terus aja baca Quran, sementara kita punya kewajiban kepada perusahaan harus menunaikan kewajiban kita sebagai seorang teller umpamanya ya, sebagai seorang teller atau sebagai seorang yang melayani di sebuah perusahaan gitu ibu sekalian. Kemudian setelah sampainya di jam 1 itu kita masih baca Quran, kita masih zikir, kita masih melakukan hal-hal ibadah yang lain. Ini nggak bisa. Ini namanya maksiat. Ya, ini namanya maksiat. Bukan maksiat membaca Qur'annya, tetapi karena Allah sudah menentukan kita di makom asbab, menunaikan kewajiban perusahaan jauh lebih baik daripada kita baca Quran. Kenapa? Karena kita makomnya makom sebab ini, makom asbab, makom yang bersentuhan dengan orang banyak, makom yang bersentuhan dengan makhluk sosial. Ada lagi makom tajrid. Kalau makom tajrid ini adalah makom seseorang yang sudah Allah bersihkan, yang sudah Allah hilangkan kewajiban-kewajibannya dari keduniaan, maka makom tajrid ini dekat kepada Allah dengan cara ibadah jauh lebih baik. Kalau orang sudah tidak punya kewajiban, umpamanya anak sudah besar, sudah punya keluarga, sudah tidak punya kewajiban lagi yang harus ditunaikan, artinya kewajibannya tidak begitu besar. Kemudian umpamanya istri juga tidak ada gitu ya, umpamanya istri tidak ada, anak juga sudah pada besar dan lain sebagainya, tidak ada lagi hal-hal yang harus ditunaikan kewajibannya. Nah maka ibu sekalian, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, beribadah kepada Allah jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini makomnya makom tajrid, makom seseorang yang sudah Allah lepaskan dari hikuk-pikuk keduniaan. Jadi ketika habis sholat fardu kita berzikir kepada Allah, baca Quran, kemudian ibadah-ibadah yang lain jauh lebih baik untuk makom tajrid ini, jauh lebih baik ibu sekalian. Kalau kita sudah tidak punya kewajiban ibu sekalian ya. Nah kemudian kalau hari ini kita berada di makom tajrid, kemudian kita masih mengurusi dunia saja, nah ini namanya maksiat, jauh lebih maksiat ibu sekalian. Orang yang mengerti akan makom kita, dia konsentrasi dengan makom itu, maka akan menaikkan derajatnya ya, akan menaikkan derajat seseorang. Nah sekarang kita introspeksi diri, kita berada di makom yang mana? Apakah kita berada di makom tajrid? Orang ataupun seseorang yang sudah Allah bebaskan dari keduniaan, fokusnya hanya untuk beribadah saja? Atau kita berada di makom asbab, yang bersentuhan dengan orang banyak, yang bersentuhan dengan makhluk sosial, menunaikan menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai makhluk sosial. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tanya diri kita ya. Atau seseorang bisa saja ada di makom tajrid atau ada di makom asbab. Seorang punya perusahaan besar ibu sekalian, seseorang punya perusahaan besar, kemudian dia juga sudah punya sistem, sudah punya manajemen yang sudah terukur, sudah tersusun. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari usahanya ini tidak harus lagi untuk dia terjun langsung ke keduniaan, nggak harus. Dia cukup mengontrol saja, itu pun juga sekali-kali. Umpamanya punya perusahaan besar, baik itu ternak ataupun perusahaan yang lain, dia juga sudah punya karyawan, sudah ada orang yang mengurus dengan urusan-urusan itu. Dia tidak harus terjun lagi ke duniaan kepada hal-hal keduniaan lagi, cukup dengan mengontrol. Nah ibu sekalian, orang yang seperti ini orang hebat. Secara makom tajrid dia sudah sampai ke makom itu,
Secara kewajiban juga sudah ada yang menghandle, sudah ada yang memegang, sudah ada yang mempertanggungjawabkannya. Dia cukup mengontrol saja. Hebat orang ini, berada di makom tajrid, tetapi secara asbab pun sudah ada yang memegang. Ini orang hebat. Tetapi ini jarang orang yang seperti begini. Nah, di saat seperti ini, beribadah kepada Allah jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Ketika orang dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Nah, ibu sekalian, kita sambung dari makom tajrid dan makom asbab ini. Ada 3 asbab yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Tinggal kita pilih, kita mau ada di asbab yang mana. Satu, ada asbab dulumat, ada asbab fitrah, ada asbab mutlak. Asbab dulumat yang sering saya sampaikan bahwa asbab dulumat itu adalah asbab yang masih sifatnya tanda tanya. Contoh kayak kita berdagang, memiliki pertanian, memiliki kebun, memiliki perusahaan, itu asbab dulumat namanya. Asbab yang masih tanda tanya, bisa iya untung untuk kita atau sebaliknya namanya. Ada lagi asbab fitrah. Asbab fitrah itu adalah asbab yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Contoh seperti api, kemudian pisau atau golok ya. Fitrahnya dari golok ini adalah untuk memotong. Itu pun kalau ada izin Allah. Tapi kalau nggak ada izin Allah tidak akan bisa berbicara banyak, bahkan nyaris tidak akan berfungsi. Contoh kayak gini. Ketika Sayyidina Ismail dulu mau dipotong oleh ayahnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim ingin menunaikan apa yang sudah beliau ucapkannya dulu sebelum Ismail lahir. Dan Ismail juga sudah ridho untuk dipotong oleh ayahnya, menunaikan hak-hak menunaikan apa yang sudah beliau sampaikan. Ketika golok ini mau dipotong atau mau memotong lehernya Sayyidina Ismail, nggak terjadi. Bahkan nyaris golok ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Padahal fitrahnya fitrahnya golok ini adalah untuk memotong. Tetapi kenapa ketika Nabi Ibrahim mau memotong leher Sayyidina Ismail nggak terjadi gitu? Karena tidak ada izin Allah, ibu sekalian. Tetapi ketika golok ini dipukulkan ke batu, maka hancur batu itu. Hancur, ibu sekalian. Atau api. Fungsi api ini adalah untuk membakar. Tetapi ibu sekalian, karena Allah tidak mengizinkan api ini harus membakar kulit dan badannya Nabi Ibrahim, maka tidak bisa membakar. Ini asbab fitrah namanya. Jadi fitrahnya api ini membakar kalau ada izin Allah, tetapi kalau tidak ada izin Allah maka tidak bisa membakar apa-apa. Maka asbab mutlak ini asbab yang tidak pernah ada ruginya. Ketika hari ini kita melaksanakan sholat duha, itu sudah dipastikan hidupnya akan berkah, ya. Atau kita malam ini atau malam tadi atau setiap malam kita melaksanakan sholat tahajud, maka di sana sudah dipastikan Allah akan mencukupkan dan akan memberkahkan kehidupan orang itu. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab afaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan memberikan tempat yang terbaik buat orang yang melaksanakan sholat duha, sholat tahajud itu. Maka ibu sekalian, nggak ada yang namanya asbab mutlak ini rugi, nggak ada. Asbab yang betul-betul siapapun orangnya yang beramal agama, maka dia akan mendapatkan sebuah kehebatan, dia akan mendapatkan keberkahan, bukan hanya masalah duniawi, tapi yang paling penting di akhirat. Ini sudah tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena janji Allah jauh lebih pasti daripada terbitnya matahari di sebelah timur. Ini yang kita yakini. Ini yang